Untuk metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan dari bidang pendidikan kesehatan tentunya haruslah termasuk dalam metode yang tepat, seperti halnya metode yang dapat mengembangkan komunikasi dua arah. Dengan jenis metode tersebut, tenaga kesehatan yang sebagai petugas penyuluh pun dapat memberikan arahan yang tepat, sehingga sasaran yang dituju dapat memahami pesan yang disampaikan. Metode-metode yang digunakan dalam pendidikan kesehatan. Yang pertama, 1. Metode didaktik. Metode ini orang yang lebih aktif dalam memberikan penjelasan adalah tenaga kesehatan, yang artinya mereka yang memberikan pendidikan kesehatan lebih aktif dibandingkan dengan sasaran yang dimilikinya. Sedangkan sasaran itu sendiri justru lebih pasif. Maksud pasif di sini ialah dalam metode ini adalah mereka tidak diberikan kesempatan atau sasaran tidak diberikan kesempatan untuk bertanya atau bahkan mengemukakan pendapat. Hal ini terjadi karena proses pendidikan bersifat satu arah atau one way metode. Beberapa hal yang termasuk dalam metode ini yaitu kegiatan langsung yang ditujukan seperti ceramah. Kemudian kegiatan tidak langsung seperti penggunaan poster, penggunaan media cetak seperti halnya majalah, koran, atau bahkan surat kabar. Kemudian yang kedua, metode sokratik. Metode ini berbeda dengan metode yang di atas atau metode didaktik. Untuk metode ini, sasaran justru diberikan banyak kesempatan dalam mengemukakan pendapat. Dengan demikian, mereka pun ikut turut aktif dalam proses belajar mengajar di bidang kesehatan. Dengan kata lain, metode yang satu ini dikenal dengan sebutan metode dua arah, artinya ada komunikasi antara pihak yang menyampaikan pesan dengan pihak penerima. Ada beberapa yang termasuk dalam metode ini. Yang pertama, kegiatan langsung ditandai dengan curah pendapat, diskusi, simulasi, sosiodrama, seminar. Kemudian kegiatan tidak langsung yaitu penyuluhan kesehatan yang dilakukan melalui media elektronik seperti halnya telepon. Adapun faktor yang mempengaruhi metode pendidikan kesehatan. Keberhasilan penggunaan metode dalam pendidikan kesehatan tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, diantaranya faktor petugas yang memberikan pendidikan. Faktor ini berkaitan dengan tingkat persiapan yang dilakukannya atau yang dilakukan petugas yang memberikan pendidikan, kemudian penguasaan pada ilmu kesehatan yang dimiliki, kemudian tampilan dan juga cara yang digunakan dalam penyampaian pendidikan kesehatan tersebut. Kemudian ada faktor sasaran yang dituju. Sasaran yang dituju sementara untuk faktor sasaran ini ada beberapa hal yang mempengaruhinya, seperti tingkat pendidikan, sosial ekonomi, kepercayaan, hingga kondisi lingkungan. Kemudian ada faktor proses pada pendidikan kesehatan yang dilakukan, seperti faktor waktu, tempat, serta penggunaan alat peraga. Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan kampus yang telah diakreditasi B. Kemudian dijamin mahasiswa lebih berprestasi dalam bidangnya masing-masing, terutama di dalam bidang kesehatan atau keperawatan. Mari teman-teman yang baru lulus dari SMA SMK, jangan canggung dan ragu untuk bergabung bersama kami.
Terima kasih.